Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian, kelas 3A dan 3B SD Islam Al-Hilal Bekasi. Alhamdulillah kita bisa kembali untuk belajar yang dimana pelajaran bahasa Arab ini perdana buat kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian kemudahan dalam belajar dan mengamalkan. Pada video kali ini insya Allah akan kita bahas berkaitan dengan bab pertama ya dari pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita mulai ya mohon disimak video ini dengan baik dan benar, tidak boleh di skip ya nak, agar kalian bisa memahami apa yang sudah nanti disampaikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, simak untuk slide kedua ini ya. Bahasa Arab kelas 3 ya, yaitu di SD Islam Al-Hilal. Kemudian ya, kita masuk untuk bab pertama adalah isim muzakkar dan isim muannas. Seperti itu. Ya. Di slide ketiga ini kalian bisa simak dengan baik. Isim muannas. Isim muannas adalah ya isim yang merupakan dimana jenisnya untuk perempuan. Baris ulang, isim muannas adalah isim atau nama jenis untuk perempuan. Ya. Contohnya ya, di sini ada tulisan al-muannasu. Al-muannasu. Kemudian contohnya bisa dilihat dengan seksama. Nah, ini berkaitan dengan contoh dari isim muannas. Ya. Nomor 1 ya, yang Pak Reski coret. Di sini ada ustazatun. Ustazatun. Ini dari isim muannas. Ya, kemudian yang kedua thalibatun. Apa nak? Thalibatun. Ya. Kemudian yang ketiga ada maktabatun. Maktabatun. Selanjutnya ada hafilatun. Hafilatun. Dan yang terakhir nomor 5 ada hujratun. Hujratun. Nah, ini merupakan dari bentuk isim muannas ya. Kemudian kita masuk lagi ke samping kanan. Lihat lagi di layar HP kalian atau layar komputer kalian. Masuk kepada isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim yang merupakan jenisnya laki-laki. Isim muzakkar adalah isim yang merupakan jenisnya laki-laki. Ya. Lihat di layar kalian. Di situ ada tulisan al-muzakkaru. Al-muzakkaru artinya laki-laki, sedangkan yang samping kiri kalian al-muannasu itu
perempuan. Lanjut lagi yang al-mudzakkaru. Naam. Di sini adalah contoh-contoh dari isim muzakkar, ya. Ada 5. Tip. Yang pertama, ya, di sini ada yang Paraski coret merah, ya. Garis merah. Ada ustazun. Ustazun. Ya. Kemudian yang kedua, nah, ada talibun. Talibun. Kemudian yang ketiga, maktabun. Maktabun. Kemudian yang keempat, hamidun. Hamidun. Dan terakhir yang kelima, Muhammadun. Muhammadun. Tip. Anak-anakku yang soleh kelas 3A dan 3B, ini merupakan salah satu bentuk, ya, dari isim muannas, ya. Kemudian isim muzakkar. Nah, kita akan langsung selanjutnya, ya. Mohon disimak lagi. Akan kita bahas bentuk-bentuk isim, ada 2 macam, ya. 2 macam bentuk isim. Ya, di sini sudah tertera. Yang pertama, ya, di sini isim muannas. Isim muannas. Yang kedua, isim muzakkar. Isim muzakkar. Ya. Berarti ada 2 macam bentuk isim. Yang pertama, isim muannas. Yang kedua, isim muzakkar. Kita lanjut sebelah kiri. Bisa dilihat. Nah, masuk kepada isim muannas, ya. Isim muannas yaitu, ya, perhatikan, lihat kiri di sini yang Paraski coret, ya. Isim muannas yaitu kata yang digunakan untuk nama perempuan dan kata yang mempunyai tak marbutah atau tak marbutah, ya. Maksudnya apa, Pak? Di sini tak marbutahnya yang terpisah, ya, berbentuk seperti bulat, ya, atau angka 5, ada titik di atasnya 2. Kemudian ini tak marbutah juga, namun dia kondisinya tersambung dengan huruf sebelumnya. Seperti itu, ya. Isim muannas, Paraski ulang lagi, kata yang digunakan untuk nama perempuan dan kata yang mempunyai tak marbutah yang bulat, yang bisa kita kenal, ya, terpisah, ataupun tak marbutah yang tersambung sebelumnya, yaitu dengan huruf yang lain. Contoh isim muannas adalah ini, ya, bisa dilihat. Yang pertama, nih, yang Paraski coret, ada Khadijatun. Khadijatun, ya. Khadijatun ini merupakan salah satu contoh dari isim muannas. Kenapa? Karena di akhir apa? Di akhir bacaan Khadijatun sini hurufnya ada tak marbutah, ya. Perhatikan, Paraski lingkari. Nah, ini, ya. Tak marbutah sama dengan hal yang seperti ini. Ini yang Paraski bulatin. Sama, ya. Maka
Khadijatun ini merupakan salah satu bentuk dari contoh isim mu'annas. Patokannya di akhirnya ada tamar butoh, ya, yang baris lingkari ini. Paham sampai sini? Masih belum? Kalau belum kita lanjut lagi ya. Yang kedua, ada contohnya Fatimatun. Fatimatun. Fatimatun di sini ada takmar butoh, ya. Di akhir katanya nih, Pak Rizky lingkari lagi. Nah, ini sama seperti contoh yang nomor 1 ya, yang Khadijatun. Maka termasuk apa? Isim mu'annas yang ada takmar butohnya di akhir hurufnya, ya. Kemudian lanjut lagi yang ketiga. Nah, yang baris coret ini ada Laila. Laila di sini dikhususkan untuk nama Laila adalah sifatnya kepada isim mu'annas. Walaupun ya, perhatikan di akhir hurufnya ini, di akhir kata ada huruf ya, ya. Maka tetap dikatakan isim mu'annas karena khusus Laila saja, yaitu nama orang, ya, menjadikan dia mu'annas. Jadi untuk perempuan namanya juga Laila dalam bahasa Arab, tulisannya seperti itu, tapi dalam bahasa Indonesia ya, Laila itu biasanya perempuan, ya. Kemudian selanjutnya yang bawah nih, yang Pak Rizky gariskan, ada hakibatun. Hakibatun. Ini hakibatun ada tamar butoh, ya, Pak Rizky lingkari. Nah, sama seperti Khadijatun dan Fatimatun. Ini termasuk bentuk mu'annas. Selanjutnya, nah, di sini ada nafizatun. Nafizatun. Nafizatun di sini ada takmar butohnya. Nah, ini Pak Rizky lingkari lagi ya, biar kalian paham. Nih, Pak Rizky lingkari. Nah, takmar butoh ini dia takmar butohnya terpisah, ya, sama dengan hal yang ini. Nih, Pak Rizky gariskan sama, ya, seperti itu. Jadi ini merupakan satu contoh untuk takmar butoh yang bulat, terpisah dari huruf sebelumnya, ya. Nafizatun. Kemudian yang terakhir di isim mu'annas ada mistorotun. Apa nak? Mistorotun. Nah, ini ada takmar butohnya, Pak Rizky lingkari, ya. Naam, sama seperti halnya sampingnya ya. Nafizatun itu termasuk, ya, contoh dari isim mu'annas. Kemudian kita lanjut sebelah kanan. Masuk kepada isim muzakkar, ya. Isim muzakkar yaitu, ya, perhatikan, kata yang digunakan untuk nama laki-laki dan kata yang tidak mempunyai tak marbutoh, baik yang terpisah maupun yang tersambung huruf sebelumnya. Paras ulang. Isim muzakkar yaitu kata yang digunakan untuk nama laki-laki dan kata yang tidak mempunyai tak marbutoh, baik tak marbutoh yang terpisah maupun yang tersambung dengan huruf yang lain sebelumnya, ya. Contohnya untuk isim muzakkar adalah, ya, perhatikan. Yang pertama, harus dicoret, ya, ada aliyun, ya. Aliyun. Aliyun di sini di akhir kata ada huruf
ya. Ya, yang pada kali ini adalah bentuk bagaimana aliyun itu menjadikan muzakkar, karena akhir katanya itu ya, bukan takmar buto. Ya, kalau akhirnya ya selain tamar buto berarti muzakkar dong, Pak, untuk laki-laki. Iya, benar. Mau itu huruf iya atau mau huruf apa aja, akhir katanya selain tamar buto itu masuk pada contoh isim muzakkar. Ya, aliyun ini yang pertama. Yang kedua, baris coret. Nah, ada Usmanun. Ya, akhir katanya di sini ada huruf nun. Ini termasuk muzakkar karena dia tidak ada tak marbuto di akhirnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada Ahmadun. Ahmadun. Nah, di sini akhir katanya ada huruf dal. Berarti termasuk isim muzakkar karena dia tidak ada tak marbutoh. Kemudian selanjutnya yang bawah, yang harus dicoret nih, ada kursiyun. Ada kursiyun. Ya, kursiyun akhir hurufnya ada huruf iya. Berarti termasuk isim muzakkar. Selanjutnya ada ya babun. Babun. Ya, akhir kata dari babun huruf ba, maka termasuk isim muzakkar. Ya. Kemudian yang terakhir, yang harus saya coret nih, yang keenam, ada maktabun. Maktabun. Ya, maktabun di sini akhir katanya huruf ba, maka dia termasuk isim muzakkar, yaitu khusus laki-laki. Ya. Jadi ini pembahasan untuk materi BDR pertama di semester awal, ya nak. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman buat kalian semua, mengenal bagaimana cara untuk bisa berbahasa Arab, yaitu dengan cara belajar dasar-dasar yang sudah Pak Rizky tadi jelaskan, ya. Kemudian kita lanjut lagi slide berikutnya. Ya, tapi karena ini slide terakhir, ya, maka Pak Rizky sampaikan berkaitan dengan tugas untuk kalian, ya. Di antaranya kalian bisa buka buku bahasa Arab, ya, karangan Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa. Buka di halaman 5 dan 6. Ya. Kalian buka halaman 5 dan 6. Di sana ada nomor 1 sampai nomor 10 untuk halaman 5. Nomor 1 ada al-hafilatu, ya. Sampai nomor 10 ada as-sayyaratu. Itu nanti kalian kerjakan, ya. Tinggal dipilih samping kirinya yang ada kotak, ya. Kalau misalkan di sana muzakkar, berarti dicentang muzakkar. Kalau di sana jawabannya muannas, berarti dicentang muannas. Begitu juga di halaman 6. Di halaman 6 di sini ada nomor 1, yaitu Fatimatu, sampai nomor 10 yaitu Hindun, ya. Maka nanti kalian bisa jawab di kotak-kotak yang sebelah kirinya. Kalau misalkan dia muzakkar, maka dicentang. Kalau misalkan dia muannas, maka dicentang. Ya, pilih salah satu. Jika itu tandanya muzakkar, maka dicentang, dan muannas dicentang, ya. Dan tugas halaman 5 dan 6 ini merupakan tugas pertama kali buat kalian, ya. Untuk penjelasannya tadi sudah
Pak Rizky sampaikan di sebelum-sebelumnya, maka Pak Rizky harap kalian bisa memaksimalkan ya apa yang sudah Pak Rizky sampaikan tadi di slide ke-2 sampai slide ke selanjutnya. Ya, nah, mungkin ini saja yang bisa dapat Pak Rizky sampaikan untuk materi pembelajaran bahasa Arab melalui video ini. Jazakumullahu khairan kepada anak-anakku yang soleh kelas 3A dan kelas 3B untuk bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian semua kemudahan dalam belajar dan mengamalkan. Pak Rizky tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.